Salve, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam edisi Do Re Mi, Doa dan Renungan Misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, 16 Januari 2024 adalah Pekan Biasa kedua. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Adik-adik dan remaja misioner, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kembali lagi kami menghadap-Mu dan mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu pada kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Semoga kami dapat beraktivitas pada hari ini dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dan para muridnya ditegur, dimarah oleh orang-orang Farisi karena telah memetik bulir gandum. Adik-adik dan remaja misioner yang Tuhan kasihi, perlu diketahui bahwa pelanggaran yang Yesus dan murid lakukan bukan karena memetik bulir gandum, tetapi waktunya yang mereka lakukan pada saat hari Sabat. Yang kita ketahui bahwa hari Sabat merupakan hari yang dimana kita tahu itu hari libur, hari sembahyang. Hal ini yang membuat orang-orang Farisi menegur Yesus dan muridnya. Pemahaman tentang hukum Taurat yang dilakukan secara lisan turun-temurun telah kehilangan esensinya. Mereka lebih menitik beratkan pada aturan demi aturan, bukannya pada relasi berdasarkan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Ini yang membuat Yesus menegur mereka dengan berkata, "Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat." Maksudnya adalah hukum dibuat untuk menolong, mengatur, dan memudahkan hidup manusia, bukan untuk memperbudak manusia. Jadi, prioritas hukum itu adalah memanusiakan manusia. Adik-adik dan remaja misioner yang Tuhan kasihi, Allah telah memberikan hikmat kepada manusia untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam relasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manusia adalah subjek sekaligus objek hukum yang hidup. Ingatlah bahwa hanya Allah
dan kasih-Nya yang tidak akan pernah berubah di dunia ini. Selebihnya, perubahan diizinkan dan harus terjadi, termasuk hukum sebagai bentuk terluar dari bentuk kebijaksanaan manusia. Bahkan Allah pun menyesuaikan hukumnya dengan kehidupan dan kebutuhan manusia. Adik-adik dan remaja misioner yang Tuhan kasihi, Tuhan memberi pemahaman kepada orang-orang Farisi tentang peristiwa ketika Daud dan pengikutnya dalam keadaan lapar, dan mereka memasuki rumah Tuhan untuk mengambil roti persembahan yang seharusnya dimakan oleh para imam. Maka mari kita perlu mengesampingkan aturan demi berbagi dengan sesama kita yang kelaparan. Lakukanlah itu perintah Tuhan, bukan dengan cara suka pamer, tetapi lakukan dengan wajar atau tersembunyi. Tuhan melihat hati kita lewat perbuatan yang tersembunyi. Semoga demikian. Amin. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kita, rencana hidup kita pada hari ini dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.